Bahasa Provinsi Bali, melayani dengan cinta. Sahabat bahasa, kita bertemu lagi dalam program Subasita, Suara Bahasa dan Sastra untuk kita bersama saya Nyoman Sutrisna. Sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyampaikan informasi kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat. Untuk kali ini Subasita disiarkan melalui ruang rapat Ganesha Balai Bahasa Provinsi Bali. Sahabat bahasa, tahun ini, tepatnya pada bulan Oktober dan November, Balai Bahasa Provinsi Bali mengadakan kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu yang di dalamnya berisi banyak sekali lomba yang dikhususkan untuk siswa SD dan SMP. Dan untuk hari ini di Balai Bahasa Provinsi Bali dilaksanakan lomba Mapidarte, kalau di bahasa Indonesia kan berpidato. Dan salah satu juri dari lomba Mapidarte berpidato ini adalah Bapak Putu Eka Gunayasa. Ya, oke. Tuh. Iya, panggil Pak Man. Ini kesekian kalinya kami mengundang Putu untuk berbagi informasi, dan untuk kali ini kami minta informasi terkait dengan lomba Mapidarte berpidato, betul ya? Iya, itu betul. benar-benar padanan ya, Mapidarte dan berpidato itu? Iya, benar-benar padanan. Iya. Iya. Ya. Berarti bisa dikatakan Mapidarte itu adalah berpidato bahasa Bali. Berpidato. Iya. Iya. Oke. Tuh, untuk tahun ini kegiatan di Balai Bahasa Provinsi Bali adalah revitalisasi bahasa daerah. Kalau di Bali, revitalisasi bahasa Bali. Salah satu kegiatannya dari revitalisasi itu adalah Festival Tunas Bahasa Ibu yang menjadi muara dari revitalisasi tahun ini. Salah satunya adalah lomba Mapidarte tadi. Nah, kalau menurut Putu, urgensi untuk mengikutkan lomba Mapidarte dalam konteks revitalisasi itu seperti apa? Ya, sangat urgent ya, karena pidato sendiri itu kan seni berbahasa di hadapan publik atau halayak umum, Pak Man. Dan tujuannya adalah untuk bisa mempengaruhi orang yang mendengarkan pidato kita. Jadi sangat urgent untuk memasukkan gitu memasukkan pidato bahasa Bali ini sebagai bagian dari proses revitalisasi bahasa ibu. Karena saat ini terutama generasi muda untuk berbicara di hadapan publik, di hadapan halayak umum itu tidak banyak yang bisa. Betul. Apalagi itu membahas tentang satu topik tertentu. Ya, dalam hal ini yang diangkat temanya untuk menjadi bahan pidato adalah Danu Kerti, selaras dengan program pemerintah Provinsi Bali yaitu Nangun Satkirti Loke Bali. Dan di momentum tahun 2022 ini yang diangkat adalah Danu Kerti. Nah, untuk berpidato menggunakan bahasa Bali dengan tema Danu Kerti itu memang perlu usaha yang tidak biasa, dalam artian yang luar biasa. Karena para peserta itu membutuhkan pengetahuan yang cukup tentang Danu Kerti, usaha untuk memuliakan danau sebagai sumber kehidupan, lalu kemudian mentransfernya menggunakan bahasa Bali. Dan ragam bahasa Bali untuk pidato itu adalah ragam bahasa yang harus tinggi. Di sana betul. problemnya. Baru saya mau menyampaikan itu. Nah, tadi Putu sudah menyampaikan bahwa topik ini bisa dikatakan lumayan berat ya untuk anak-anak ya, karena biasanya dunia mereka itu tidak membahas hal itu, begitu ya. Dan sekarang topiknya diangkat itu, kemudian itu harus dibahasakan dan memilih bahasa yang tingkatnya tingkat tinggi, begitu ya, bisa dikatakan begitu. Nah, bagaimana Putu melihat penting tidak seorang anak itu tahu bahasa Singgih itu? Penting, Pak Man. Ya, karena yang selama ini kita banyak dengar kan ragam bahasa Bali yang ada angahunguhing bahasa atau sor singgih bahasa atau kesantunan berbahasa Bali itu dikaitkan dengan feodalisme. Betul. Ya, tetapi sebenarnya melampaui feodalisme, era kerajaan yang sudah kita tinggalkan dan sekarang kita menuju zaman reformasi pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Warisan bahasa Bali dengan norma kesantunan berbahasanya ini sesungguhnya menunjukkan adab, etik gitu. Jadi kalau anak-anak itu bertemu dengan orang yang lebih tua,
itu pasti menggunakan ragam bahasa yang halus. Kalau dia menggunakan ragam bahasa yang anap, itu biasanya untuk teman gitu ya? Yang sudah memiliki kedekatan personal dengannya. Dan kalau misalnya menggunakan ragam bahasa yang kasar, itu biasanya diperuntukkan untuk mereka yang sudah sangat dekat dan sering dalam obrolan, candaan, agar suasananya bisa mencair. Nah, bahasa Bali menyediakan itu. Keseluruhan piranti-piranti berbahasa itu ada dari komunikasi yang paling sederhana ke bawah, tengah, sampai ke atas gitu. Jadi oleh sebab itu sangat penting juga generasi muda kita di Bali memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan ragam bahasa halus. Terutama ketika nanti mereka akan berkomunikasi dengan gurunya misalnya di sekolah, kemudian berkomunikasi dengan pendeta dalam penyelenggaraan satu upacara yadnya, dan berkomunikasi dengan orang-orang yang mereka hormati karena kedudukan, kemampuannya dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu pidato bahasa Bali ini menjadi wahana untuk bisa mengasah dan mempraktikkan itu, Pak Man. Betul. Saya sendiri sangat meyakini ketika mereka berlatih terus-menerus dengan usaha yang baik, ya, kemudian dipentaskan melalui lomba pidato bahasa Bali ini, sistem kesantunan berbahasa yang dimiliki oleh masyarakat Bali itu secara tidak langsung juga benih pengetahuannya akan tertanam di dalam lubuk hati mereka. Jadi sesuai mereka dengan dapat ya bahasa yang tinggi itu ya. Benar, Pak Man. Jadi sesuai dengan nama kegiatannya Festival Tunas Bahasa Ibu. Jadi kita berusaha menyebarkan benih-benih pengetahuan tentang bahasa Bali di ceruk-ceruk batin dari generasi muda kita, sehingga norma kesantunan berbahasa itu bisa didapatkan dan dipraktikkan seperti yang Liman bilang tadi itu secara penuh. Betul, setuju. Nah, dalam berpidato, ini kan mereka menggunakan bahasa yang biasanya tidak mereka gunakan, betul kan tuh ya? Kita harus akui anak-anak kita, generasi yang lebih muda itu semakin jauh dengan bahasa itu. Betul kan ya? Betul. Mungkin generasi saya, generasi Putu, pada umumnya begitu ya, itu juga sudah lumayan jauh dengan bahasa yang tingkat tertinggi begitu ya. Dan dengan adanya Mopidato ini, kita mencoba untuk mengenalkan bahasa ranah tinggi itu ke anak-anak, begitu ya, Tia. Nah, kalau Putu melihat dengan kebiasaan anak-anak menggunakan bahasa yang jauh dari ragam tinggi itu, kemudian sekarang mereka harus berpidato menggunakan ragam tinggi, kemampuan mereka seperti apa tuh? Tadi ada tidak yang keceplosan begitu? Iya, kalau dilihat dari segi penggunaan bahasanya, Pak Man, memang kita bisa klasifikasikan menjadi 3 ya. Ada yang kemampuannya rendah, ada yang sedang, dan ada yang kemampuannya tinggi. Nah, tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan, sebenarnya penggunaan bahasa Bali ragam alus singgih yang mereka gunakan tadi itu sudah mendapatkan proses pematangan dari guru-guru pembinanya. Betul, karena kalau mereka melakukan kesalahan kan sudah diperbaiki. Sudah diperbaiki secara otomatis oleh gurunya. Betul. Memang kalau kita lihat dari segi penggunaan bahasanya, ada 3 aspek yang bisa kita lihat, Pak Man. Jadi yang pertama itu tentang bagaimana proses pelafalan dari bahasa Bali. Betul. Kedua, kita bisa lihat dari tata bahasa Bali. Ketiga, kita bisa lihat dari norma kesantunan berbahasa Bali yang disebut dengan Angah Ungguhing Bahasa Bali. Dilihat dari segi pengucapan bahasa Balinya, memang kita harus mengakui bahwa ada tantangan ya yang disebut dengan interferensi. Jadi akibat pengaruh dari bahasa Indonesia yang dominan itu, mereka mengucapkan awalan me yang seharusnya diucapkan me dalam bahasa Bali karena tulisannya ma begitu, maka pengucapannya dibaca ma. Iya. Ya. Dan itu banyak terjadi. Banyak terjadi, Bliman. Jadi misalnya ketika mengucapkan mangde preside memargi antar gitu. Mereka mengucapkannya mamargi. Oh iya, karena tulisannya mamargi ya. Ma itu karena di bahasa Indonesia kan ma ya dibaca ma begitu. Dugaannya berasal dari pengaruh bahasa Indonesia.
Nah, itu yang menjadi tantangan sehingga kemudian nilai rasa bahasa Balinya itu berkurang kalau pengucapannya tidak tepat. Bisa dikatakan salah kan itu ya? Salah. Kalau kita mengacu pada aturan pengucapan bahasa Bali. Ya. Karena memang umumnya yang dikenal mungkin yang A di belakang dibaca mungkin itu saja yang mereka ingat begitu ya. Mereka melupakan yang ma tadi. Awalan ma-nya itu ya. Jadi awalan ma itu seharusnya dilafalkan me. Ya. Termasuk juga awalan pa. Misalnya pemargine sane sampun lintang durung nyihnayang rasa sutine ring danu pinake wit toya tabah. Jadi pemargi itu dibacakan pamargi gitu ya. Iya. Kalau dalam apalagi ini konteksnya lomba itu termasuk fatal juga ya? Iya, Paman. Jadi kalau misalnya peserta yang lainnya bagus, dimensi pengucapan yang benar ini akan menjadi sangat menentukan. Terlihat dia. Ya. Pengurangan nilai ada di sana. Pengurangan nilai ada di sana. Ya, nah, jadi itu tantangannya. Kemudian juga kalau kita lihat dari segi tata bahasanya. Tuh, balik lagi ke pelafalan dulu. Tadi kan yang banyak bermasalah tuh ma. Harusnya dibaca me, tapi ternyata dilafalkan ma. Kemudian pa juga. Ya. Nah, saya juga sering mendengar kesalahan di ke ya. Kaping siki, kaping itu dilafal ke kan? Iya. Keping begitu ya. Iya. Nah, itu juga termasuk bagian dari aturan dan sering melakukan kesalahan. Iya. Begitu ya. Iya. Nah, di samping itu misalnya ada proses netralisasi itu. Bliman. Jadi misalnya ring rahinane mangkin. Memang bunyi akhir a itu diucapkan kalau dia tidak diikuti oleh akhiran. Ya, kalau dia memang terbuka begitu ya. Tetapi kalau kemudian itu diikuti oleh akhiran nih misalnya, a itu kembali diucapkan a karena dia sudah tertutup kan. Dia tertutup ya, mengalami proses netralisasi karena ruas asal bunyinya memang a. Jadi pengucapannya angayu bagi pisan ring rahinane mangkin gitu. Jadi banyak juga yang rahinane mangkin gitu. Ya, jadi itu dari segi pengucapannya kami sebagai tim pemeriksa begitu ya, Bliman berusaha seteliti mungkin sampai di level pengucapannya sehingga harapannya ke depan melalui revitalisasi bahasa Bali yang dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali. Revitalisasi bahasa itu kan kita bisa lakukan di berbagai tingkat satuan bahasa. Mulai dari bagaimana cara kita mengucapkan bahasa Bali yang sesuai dengan aturannya. Kemudian yang kedua dari segi tata bahasa Bali. Nah, tadi beberapa menggunakan kata pare anom anomi. Sudah parenya jama, anom jama lagi. Jadi pare anom anome kan itu bentuk dari redundansi secara semantis dan pleonasme karena melebihkan kata yang maknanya sebenarnya sudah sama. Lebih. Ada contoh lain tidak tuh yang paro anom karena pare itu sudah jamak begitu ya. Iya, pare trunine, pare yawane gitu di yawane begitu disampaikan tadi. Jadi bahwa pare itu juga sudah jamak. Ya, sudah berarti banyak begitu ya. Iya, tapi ditambahkan benda yang jamak lagi. Sehingga kan tidak menjadi efisien gitu. Iya, betul. Liman dari segi tata bahasa. Kalau kita membandingkan dengan bahasa Indonesia juga hal yang sama sering terjadi ya. Iya, betul. Itu dari tata bahasa ada lagi dari tata segi bahasa. Kalau tata bahasa ada lagi. Tata bahasa sebagian besar sudah bagus ya, Liman, karena itu pasti dibina dengan sangat sungguh-sungguh. Meskipun memang kesan bahwa pidato itu diterjemahkan dari bahasa Indonesia beberapa itu terasa. Jadi interferensinya atau pengaruh dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Bali itu bisa kita rasakan. Oh, ini terjemahan bahasa Indonesia ini gitu ya. Karena bisa kita prediksi ini bahasa Indonesianya pasti bener. Misalnya dalam ini sampunang pisan ngutang lu driki gitu. Di sana sini maksudnya gitu. Sampunan ngutang lu meilahan kan bisa. Itu lebih
lebih alami ekspresi ya. bahasa Balinya lebih ya, alami, tidak artifisial. Kita masih bisa menduga bahwa drike ini pasti di sana sini ya, maksudnya betul, gitu. betul. Nah itu dari segi tata bahasa. Ketiga dari segi angauhing bahasa Bali. Liman. Jadi masih ada penggunaan ragam bahasa yang andap di antara ragam bahasa yang halus tinggi gitu. Misalnya kata nanging gitu. Nanging kewentenan danu druene mangkin kantun cemer gitu misalnya. Nah, kewentenan kemudian cemer itu adalah bahasa halus ya. Jadi ragam bahasa halus hanya berkolokasi atau bisa didampingi dengan yang halus juga. Sementara nanging itu yang halus ya. Itu yang juga sering tidak disadari. Sebisa mungkin jadi kata nanging diganti dengan sakewanten. Sakewanten kewentenan danu druene kantun cemer kadi mangkin gitu misalnya. Jadi itu lebih tepat ya. Semua kata jadinya setara. Okay. Nah, itu yang bisa dilihat, termasuk juga penyebutan tahun pelaksanaan kegiatan. Dari segi angauhing bahasa Bali banyak yang menyatakan ring warse duang tali 22 gitu. 2 itu andap. Padahal ada warse di sana. Ya, ada warse yang seharusnya halus gitu. Maka karena kita menggunakan warse sebagai bagian dari halus tinggi, maka duang tali 2 likur harus kali tali kali likur. Nah, kekonsistenan ini menjadi parameter sejauh mana kemampuan angauhing bahasa Bali dari anak-anak, dan termasuk juga kepekaan dari para gurunya untuk bisa membuat ragam angauhing bahasa Bali teraplikasi dalam pidato ini dengan tepat, sepenuhnya dengan tepat sesuai dengan aturan-aturannya. Nah, 3 hal ini yang menjadi kendala, salah satu tantangan ya Bliman. Memang sampai sejauh ini bahasa Bali adalah bahasa yang masih kuat karena loyalitas penuturnya. Tetapi bahasa Bali tingkatan yang mana kan itu perlu dikritisi juga. Kalau di tingkat anap karena kita gunakan dalam komunikasi sehari-hari, mungkin tidak masalah, tidak terancam. Tetapi di level halus, apakah tidak? Ya, seringkali juga ada fenomena sedurung titiang lanturang atur lugrayang titiang nyihnayang rage, nyihnayang angge. Nyihnayang angge itu maksudnya adalah memperkenalkan diri. Maksudnya adalah merendahkan hati, malah memperhalus gitu. Di level itu tantangannya. Ada titiang ngicenin padahal yang aturan kan yang sejenis itu ya. Titiang nyingakin nggak bisa, harus titiang manggihin. Ya, iratu yang nyingakin. Ya, titiang manggihin kewentenan danu tubuh ini kantun cemer santukan palilaksanan jatmane kantun dursile ring danu gitu misalnya. Tidak boleh titiang nyingakin, titiang manggihin. Nah, tadi muncul misalnya lugrayang titiang nyihnayang rage, nyihnayang angge. Nah, itu maksudnya adalah menggunakan ragam bahasa Bali halus, tetapi malah menghaluskan diri. Gitu. Nah, arahnya yang salah itu ya. Benar. Jadi di level ragam bahasa halus inilah bahasa Bali itu perlu direvitalisasi. Jadi tidak hanya di andapnya mungkin masih aman ya. Karena ragam bahasa. Karena kita gunakan setiap hari. Yang kita gunakan itu yang andap. Yang bersahaja gitu. Saya selalu berpikiran ya, bahasa halus ini hanya pendapat saya saja, tidak ada referensi yang mengatakan begitu. Saya belum menemukan itu. Ragam halus itu hidup itu kan di kasta triwangsa lah, karena di sudra di rumah agak mustahil itu hidup kan. Sementara kalau kita lihat di masyarakat sekarang penggunaan bahasa di lingkungan itu kan sudah terinterferensi dengan bahasa Indonesia. Betul ya Tia? Nah, jadi saya setuju dengan yang Putu katakan tadi, memang bahasa Bali kalau dilihat secara umum tidak masalah begitu ya. Tapi kalau kita lihat dari satu sisi yang ragam tinggi tadi, nah itu yang bermasalah gitu ya. Itu yang divitalkan lagi. Makanya berarti lomba mau pidato ini memang tepat karena itu ragamnya juga sudah yang tinggi ya Tia? Iya, sudah yang tinggi. Jadi harapannya ketika nanti anak-anak itu yang ikut lomba termasuk yang menjadi juara, mereka punya keterampilan untuk menggunakan ragam bahasa halus itu
barangkali mereka menjadi pewara nanti atau pengantar acara, pasti ragam yang digunakan adalah ragam yang halus. Siapa tahu mereka menjadi nanti ketua seketruna misalnya, mereka bisa memberikan sambrama wacana, memimpin rapat dengan ragam bahasa yang halus. Kemudian juga ketika nanti mereka mebanjar misalnya pada gilirannya, jadi ragam bahasa halus itu sudah dikuasai. Dengan demikian di ranah-ranah yang formal, ketika kita memang perlu menggunakan ragam bahasa halus, anak-anak kita sudah punya kemampuan dasarnya. Itu. Ya. Nah, saya bisa bercermin pada diri, pada lingkungan saya gitu ya. Kalau Seketruna itu rapat begitu. Kalau di lingkungan saya itu benar-benar sudah tercampur tuh, bahasa mereka tercampur. Nah, akan menjadi masalah saat mereka mengadakan acara resmi. Nah, saat acara resmi misalnya mengundang bupati, misalnya, mereka akan kewalahan itu untuk menjadi pewara atau memberikan sambrama wacana dari ketua SRT-nya. Mereka mengalami kesulitan di sana. Betul. Nah, itu kenapa kita juga harus mempelajari bahasa yang halus tadi, gitu ya, Tia. Nah, tuh. Tadi saat Putu menyampaikan berkenaan dengan pelafalan yang tadi juga ditemukan, karena kebetulan ini juga kan lomba berbicara yang tadi. Nah, fenomena di lapangan di masyarakat juga kita temukan kesalahan penulisan, betul tidak tuh? Betul. Suksme gitu misalnya, suksme gitu. Betul kan tuh? Kalau Putu melihat itu seperti apa sih? Kesalahannya di mana sih itu kok sampai begitu ya? Saya jadi berpikir saat di sekolah mungkin tidak terlalu ditekankan atau bagaimana ya itu ya. Sampai kalau kita lihat di media sosial sekarang kan kita memang benar kita sudah mencoba untuk menggunakan bahasa Bali, tapi ya itu penulisannya menjadi salah gitu. Bagaimana Putu melihat itu? Ya, karena memang kita harus mengakui juga bahwa penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan itu pengaruhnya sangat kuat di bahasa Bali. Jadi termasuk di ragam tulisannya, Bliman. Jadi kalau misalnya di bahasa Indonesia, apa yang ditulis kan itu yang diucapkan. Apa yang diucapkan itu yang ditulis. Itu bahasanya. Nah, aturan itu dibawa ke bahasa Bali. Jadi kalau misalnya nulis sukseme, mereka mengucapkan sukseme, maka kemudian mereka menulisnya dengan pepet gitu. Padahal seharusnya adalah karena aturan di Bali begitu. Aturan di Bali. Kenapa para leluhur kita menyepakati aturan itu? Kan itu menjadi pertanyaan. Betul. Bukan padahal kalau kita lihat dari segi sistem ejaan, penulisan itu jauh lebih efisien, Liman. Kan kita nggak perlu berpikir, kita mengucapkan sukseme menggunakan saja. Kenapa harus Nah, karena ruas asal dari bunyi itu memang adalah Misalnya kalau kita bilang sukseme sukseme mendapatkan misalnya suksemayang itu dia kembali ke ruas asal bunyinya yaitu itu. Nah, oleh sebab itulah kenapa kemudian itu yang disepakati untuk menulis bunyi akhir yang meskipun kita ucapkan secara lisan itu adalah Jadi karena ruas asal bunyinya adalah maka ditulis Nah, ini yang dilakukan oleh para leluhur kita, disepakati ya, Bliman, termasuk juga menulis awalan itu. Jadi mejalan tidak ditulis mejalan, tetapi majalan. Nah, sayangnya karena tulisannya majalan, pengucapannya juga majalah gitu. Karena aturan bahasa Indonesia dipakai di sana gitu ya. Nah, jadi itu fenomena-fenomena yang memang sering kita hadapi dan oleh sebab itu jangan sampai kemudian di tingkat huruf atau aksara itu kan sistem tanda visual memang. Di sistem tanda visual saja kita melakukan kesalahan dalam proses penulisan bahasa Bali. Kalau di level itu kemudian masih terjadi kesalahan-kesalahan yang begitu besar, bagaimana kita berharap di level yang lain, di level pengucapan kata-kata itu dan kemudian menggunakannya dalam bertutur secara alami memang. Jadi banyak yang sekarang sudah mengalami degradasi, tetapi itu adalah bagian dari yang alami dari satu bahasa. Jadi pengaruh bahasa Indonesia menjadi dominan, bahasa asing juga tetapi pada saat yang bersamaan
keinginan dan kesadari untuk mempelajari bahasa ibu pasti tumbuh pada saat yang sama pula begitu. Baik. Ya. Nah, tadi Putu sudah menyampaikan masalah-masalahnya di sana adalah pelafalan, tata bahasa dan norma. Mungkin itu bisa dikatakan kontennya. Iya, materi dari berpidatonya. Persis. Kalau dari sikap mereka bagaimana tuh? Dari yang tadi peserta tadi, sikap mereka berpidato itu gimana? Iya, Bliman. Memang ada satu poin yang kita nilai itu dari segi tikas dan raras. Tikas itu mengacu pada gerak tangan, bahasa tubuh, Bliman. Sementara raras itu mengacu pada air muka, jadi raut wajah. Mimik begitu ya? Mimik ya. Jadi ada yang saking menggebu-gebunya ingin menyampaikan pidato agar bisa mempengaruhi audiens, itu tangannya sampai kemana-mana. Malah menjadi mengganggu ya? Menjadi mengganggu, tidak alami sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Jadi tidak perlu menggunakan petanganan yang sampai berlebihan gitu. Dan tidak sesuai dengan apa yang dinarasikan gitu. Nah, jadinya tidak nyambung apa yang disampaikan dengan gerak tangan gitu ya. Gerak tangan gitu, Bliman. Kalau ide Sang Hyang Widiwasa ya diangkat segini saja sebenarnya sudah ide Sang Hyang Widiwasa sampai begitu jadi ketinggian gitu. Iya. Jadi nah, itu dari segi tetikasan, petanganan itu. Jadi biasanya tetikasan atau petanganan itu muncul alami sesuai dengan apa yang kita narasikan. Jadi kalau untuk seseorang yang kita hormati pasti tangan akan ke atas. Kemudian juga melihat situasi yang buruk terjadi tentang danau pasti tangan kita ke bawah gitu. Kalau misalnya kita ingin agar orang mengikuti perintah, kita pasti kita mempertegas dengan aspek kinesik, dengan telunjuk dengan diangkat untuk mempengaruhi orang. Nah, ini ada beberapa yang berlebihan jatuhnya begitu, Bliman. Kita sadari itu sebenarnya digunakan untuk memperkuat narasi, tetapi justru menjadi mementahkan narasi karena tidak tepat begitu. Kedua, dari segi wajah, kalau misalnya pidato bahasa Bali itu masih di level hafalan, maka matanya akan kemana-mana. Terlihat ya. Tubuh itu memang lebih jujur sebenarnya dari pikiran dalam banyak hal ya. Kalau matanya ke samping kiri, ke samping kanan atau ke atas, dia sebenarnya mata itu sedang mencari sesuatu yang pernah disimpan di otak gitu. Makanya dia pasti searching mencarinya ke atas. Nah, oleh sebab itu raut wajahnya pasti akan dipengaruhi, tidak leluasa dan juga terlihat datar. Bahkan ada beberapa yang tegang jatuhnya gitu. Jadi penguasaan ini memang sangat penting. Dan karena ini bentuknya video, beberapa kami tahu dia menggunakan contekan. Tetapi jangan salah, menggunakan contekan membuat kita ketergantungan terhadap teks dan melulu harus benar. Jadi itu juga bukan strategi yang baik kalau lomba dilakukan dalam bentuk rekaman. Sarannya adalah yang pertama itu harus baca terus-menerus sehingga teks pidato itu betul-betul terinstal di dalam kognitif dari seseorang. Setelah dia hafal, kemudian barulah dia memahami apa yang dia tuturkan, sehingga ada the power of words itu. Jadi kata-katanya itu memang memiliki energi, ada nyawa. Betul yang dia sampaikan ya. Apalagi ini konteksnya berpidato. Dia memang bertujuan menyampaikan pidato untuk mempengaruhi. Bahkan di level tertingginya mempengaruhi pikiran dan laku orang yang mendengarkan pidatonya. Semula dia membuang sampah sembarangan, mencemari sungai, mengotori danau. Kalau power kata-katanya kuat, orang tergugah hatinya untuk mengganti sikap perlakuan terhadap air. Nah, ini sangat ditentukan oleh dari proses dia menghafalkan, memahami, dan goalnya yang terakhir adalah menjiwai. Beda kalau seseorang itu menyampaikan sesuatu yang dia pahami dan dia jiwai, itu tercipta dari ceruk-ceruk kesadarannya. Jadi yang berbicara bukan hanya bibirnya, tapi jiwanya gitu. Betul. Biasanya kalau langsung kita kadang-kadang merinding dengar orang ini, itu artinya lapisan termurni dirinya tuh yang sudah berbicara. Tersampaikan. Nah, kadang disinilah kekuatan bahasa Bali dengan sumber-sumber sastranya, Bliman. Kalau misalnya dia dengan tepat
mengucapkan kutipan misalnya, ayo angising nguyuh ring we umili. Kalau dia tepat mengucapkan itu, kemudian dia pahami artinya, petikan sastra itu akan menjadi power dan energi tersendiri dalam pidato yang dia sampaikan. Jadi nah itu pasti akan terlihat dari tatapan matanya itu disebut acreng, kajem gitu. Kalau dia menunjukkan kesedihan, dia pasti akan sayu, jadi akan lembut ya, dan seterusnya. Nah, ini memang masih menjadi bagian PR selanjutnya, Bliman, sehingga bahasanya bagus, penampilannya juga sepenuhnya bisa maksimal dan sesuai ya. Nah, mungkin benar yang Putu sampaikan tadi, karena mereka ada di taraf menghafal mungkin ya, sebagian besar seperti itu, karena memang bahasa itu tidak mereka kuasai sebelumnya. Betul. Mereka hanya belajar dan menghafal itu. Betul. Nah, saya tertarik dengan tadi penyampaian pidato. Pidato itu kan mengajak orang atau menyuruh orang, begitu kan bentuknya. Kalau dibandingkan dengan Dharma Wacana itu gimana sih? Iya, kalau Dharma Wacana itu lebih pelan, lebih halus, karena Dharma Wacana kan mewacanakan dharma, kebenaran. Oh, betul. Jadi sudah dibingkai oleh ajaran-ajaran dharma atau kebenaran. Karena kita menyampaikan ajaran kebenaran, maka cara-caranya juga mesti sesuai dengan kebenaran. Misalnya dengan halus, lembut, biasanya menjadi lebih pelan. Nah, kalau ini dalam momen-momen untuk menyampaikan situasi yang kritis dan krisis gitu ya, bisa dengan sangat yang keras gitu. Tadi ada beberapa yang bagus juga menyampaikan hal itu. Nah, kalau secara umum tuh untuk membuat atau sampai pada tahap bisa menyampaikan pidato dengan baik, tahapan yang benar itu seperti apa sih? Ya, kita bisa mulai dari satu proses pembuatan pidato itu, Pak Man. Jadi libatkan siswa untuk menulis pidato. Dia minta untuk mengumpulkan masalah tentang kedanauan, kemudian solusi yang dia tawarkan akan seperti apa. Jadi para siswa itu tidak hanya menjadi apresiator ketika teks sudah selesai, tetapi dilibatkan dari awal, mulai dari perumusan masalah, kemudian solusi yang ditawarkan. Jadi secara dari awal dia sudah tahu apa yang akan disampaikan kan? Persis, memang. Jadi kan beda kalau dia memahami sesuatu dengan hanya level hafalan teks yang dibuat gurunya. Jadi itu yang pertama, siswa dilibatkan dalam proses penulisan pidato. Kemudian yang kedua, peserta yang dibina oleh gurunya itu dalam proses pembuatan pidato menggunakan bahasa Bali, dia mesti diberikan pemahaman tentang bahasa Balinya. Jadi apa yang kamu sampaikan di bagian awal, semua turang titiang ring pengenter acara antuk galah sane kepice ring pedewekan titiang. Jelaskan, semua artinya terima kasih gitu. Jadi yang kedua itu dia harus paham mengenai bahasa Balinya. Nah, setelah itu baru level menghafal. Mau tidak mau, karena ini adalah pidato, dia mesti menghafal. Cara menghafalnya adalah dengan membacanya terus-menerus. Jadi betul-betul terinstal pidato itu di dalam hati dan pikiran anak-anak. Yang keempat kemudian itu barulah proses memahami. Jadi dia kata per kata, kalimat per kalimat yang dia sampaikan, dia betul-betul paham. Kalau dia tidak pahami, kelemahannya nanti ada di nges nguncap. Nges nguncap itu artinya naik turunnya nada. Dari awal padahal dia menyampaikan sesuatu yang biasa saja, dia bisa teriak-teriak gitu. Kalau dibandingkan dengan tabuh, isap ngumbangnya itu juga harus Nah, itu justru akan saling menguatkan satu sama lain. Jadi meskipun pidato itu berusaha untuk mempengaruhi orang, jadi nada yang biasa dan nada yang rendah itu akan memberikan penekanan ketika kita mengucapkan sesuatu dengan nada yang tinggi, lantang dan keras gitu. Daripada dari awal tinggi terus begitu seperti orang marah-marah jatuhnya. Begitu juga dari awal terlalu lembut, biasa saja tidak. Jadi kuat. Tidak terlihat yang mana yang ditekankan, yang mana yang hal yang tidak perlu ditekankan gitu ya. Nah, itu proses-prosesnya. Jadi
memang untuk bisa sampai pada penguasaan itu perlu proses. Tapi sebenarnya sebagai satu keterampilan seni berbicara, dia harus dilatih terus. Jadi harus terbiasa melatih diri dari satu lomba ke lomba yang lain, betul. Sehingga dari proses yang maksimal akan menghasilkan produk yang juga maksimal. Balik jam terbang situ ya, memang jam harus terbang, ya. Betul. Baik, tuh sepertinya sudah semua tersampaikan. Ya. Saya yakin apa yang kita diskusikan, apa yang Putu sampaikan tadi itu sangat bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Ya tuh, sekali lagi terima kasih banyak. Nanti kami akan mengundang lagi untuk berbicara di Subasita. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Baik, sahabat bahasa, demikian tadi diskusi saya, bisa dikatakan evaluasi dari lomba Mopidato yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali yang sudah disampaikan oleh salah satu dewan juri, Bapak Putu Eka Gunayasa. Saya yakin apa yang disampaikan oleh narasumber tadi bermanfaat, dan saya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan, dan kita akan bertemu kembali dalam program Subasita selanjutnya. Salam bahasa. Untuk